Malam yang kelam menyelimuti kota Medan, Sumatera Utara, saat kisah tragis seorang hakim pengadilan negeri yang bernama Jamaluddin, nyawanya berakhir di rumahnya sendiri. Pada 29 November 2019, ia dihabisi oleh dua pria, Jeffrey dan Reza, yang merupakan orang suruhan istrinya sendiri, Zuraidah. Jamaluddin adalah seorang hakim pengadilan negeri di Medan yang menikahi seorang perempuan bernama Zuraidah pada tahun 2011 dan memiliki satu orang anak. Sebelum menikah dengan Zuraidah, Jamaluddin sudah menikah lebih dulu namun cerai. Rumah tangga Jamaluddin dan Zuraidah sering sekali mengalami masalah. Maimunah yang merupakan seorang pengacara, Jamaluddin mengungkapkan bahwa Jamaluddin sebelumnya ingin bercerai dari Zuraidah, namun Zuraidah tak mau diceraikan, dan harta kekayaan suaminya dibagi untuk anak-anak Jamaluddin dari istri pertamanya. Zuraidah yang cemburu karena merasa suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Zuraidah pun memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengan seorang sopir yang bernama Jeffrey. Zuraidah sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Jeffrey. Pada akhirnya Zuraidah ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa sudah tidak kuat lagi atas perlakuan suaminya. Namun Jeffrey mempengaruhi pikiran Zuraidah. Jeffrey berkata, "Kenapa kamu yang harus mati? Dialah yang harusnya mati." Zuraidah yang merasa dikhianati selama bertahun-tahun, akhirnya mengiyakan ajakan Jeffrey untuk membunuh Jamaluddin. Pada 25 November, di sebuah kafe di Jalan Ring Road Medan, mereka bertemu untuk membicarakan niat keji tersebut. Di dalam pertemuan itu, Jeffrey mengajak Reza yang merupakan adiknya untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Setelah sepakat untuk membunuh Jamaluddin, Zuraidah memberikan uang 2 juta dan sebuah ponsel kepada Reza dan Jeffrey. Pada 28 November 2019, Zuraidah menjemput Jeffrey dan Reza di Pasar Johor, di Jalan Karya Wisata untuk menuju ke rumah pribadinya. Setelah tiba di rumah, Zuraidah mengarahkan Jeffrey dan Reza untuk bersembunyi di kamar yang berada di lantai 3. Hakim Jamaluddin, yang baru saja kembali dari rutinitasnya, tertidur lelap, tak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Dua orang pria, Jeffrey dan Reza, diam-diam menyelinap atas perintah sang istri. Zuraidah memerintahkan untuk membekap Jamaluddin dengan sarung bantal hingga napas. Jamaluddin terhenti. Setelah mengetahui Jamaluddin tak lagi bernyawa, mereka membawa jasad Jamaluddin ke desa Sukadame, Deli Serdang. Tubuh Jamaluddin ditemukan oleh warga di perkebunan kelapa sawit bersama mobilnya, seolah-olah mengalami kecelakaan. Namun bau busuk kebohongan Zuraidah tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Sidang demi sidang yang digelar di pengadilan, negeri Medan membuka tabir gelap pembunuhan ini. Zuraidah menyebutkan bahwa suaminya tak setia, sering membawa perempuan lain ke dalam rumah saat dirinya sedang hamil, dan lebih jauh, Zuraidah menuduh bahwa Jamaluddin sering melecehkan putrinya sendiri. Namun Zuraidah juga tak bersih dari noda. Perselingkuhan dengan Jeffrey tak hanya melibatkan cinta, tetapi juga hubungan intim yang terungkap di persidangan, yang dijadikan sebagai alat untuk mengikat Jeffrey dalam pembunuhan berencana tersebut. Akhirnya Pengadilan Negeri Medan memutuskan hukuman berat kepada Zuraidah, yang menjadi otak dari pelaku pembunuhan. Zuraidah divonis hukuman mati. Jeffrey divonis hukuman seumur hidup dan Reza divonis hukuman 20 tahun penjara. Namun majelis banding memberatkan hukuman terhadap Reza dan Jeffrey. Keduanya divonis hukuman mati menyusul Zuraidah. Kisah ini menjadi pembelajaran kelam tentang bagaimana cinta, dendam, dan pengkhianatan bisa berubah menjadi monster. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi medan peperangan yang menelan nyawa. Kini para pelaku tinggal menunggu akhir dari hukuman mereka sendiri.